Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thayyib. Al-yaum yakni nastamir at-tafsir min juz salis fi surah Ali Imran fi safhah al-khamisah min juz asalis. Thayyib. Fi hatifukum, di HP-nya sudah saya kirim tadi foto kitabnya. Sebelumnya mau menggunakan PPT, tapi karena layarnya tidak bisa digunakan, maka kita menggunakan seadanya ya di HP masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran. Hiya as-surah as-salisah wa hiya suratun madaniyah wa ayatuha mi'atani nuzilat ba'dal anfal. Taib, man turid at-tarjim fi hadal kalimah. Hiya surah as-salisah, ma makna? Surah yang ketiga. Sahih. Wa hiya surah madaniyah. Berarti surah? Ya, surah madaniyah adalah surah yang diturunkan ba'dal hijrah, surah yang turun ketika Rasulullah SAW setelah melakukan hijrah ya. Nah, kemarin ketika kita menyebutkan surah Makkiyah berarti surahnya turun qoblal hijrah, sebelum Rasulullah SAW hijrah. Wa ayatuha mi'ataini, ayatnya berapa? 200. Surah Al-Baqarah sebelumnya ayatnya berapa? 286. Bilugatil Arabiyah mi'ataini. Mi'ataini sita wasamanin. Nuzilat ba'dal anfal. Kalau secara tartibun nuzulnya itu turun setelah surah Al-Anfal. Taib, nastamir sababut tasmiyah limada sumiyat bi surah Ali Imran. Limada man ta'rif? Limada sumiyat, kenapa surah ini dinamakan dengan surah Ali Imran? Naam, sahih, karena di dalam surah Ali Imran terdapat kisah tentang keluarga Imran. Jadi sebagaimana di surah Al-Baqarah kemarin, limada sumiyat bi suratil Baqarah? Limada? Li'anna fiha kisah Al-Baqarah. Nah, di masa Nabi Musa ya, Bani Israel. Nah, demikian juga di surah Ali Imran disebut dengan surah Ali Imran karena di dalamnya terdapat kisah Ali Imran. Siapakah Imran? Ada yang masih ingat siapakah Imran? Siapa Imran? Imran adalah ayahnya siapa? Ayahnya Maryam, ya kan? Ayahnya Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya ayah ya, tapi Nabi Isa punya ibu. Ibunya bernama Maryam punya ayah ibu ya kan? Ayahnya bernama Imran, ibunya bernama, tahu nggak? Dari mana kita tahu nama dari ibunya ibunya Maryam? Dari mana? Dari kitab tafsir ya. Jadi kita nggak boleh ngarang ya. Kalau tentang tafsir atau makna ayat-ayat Al-Quran kita tidak boleh ngarang. Harus kembali ke referensinya yaitu kutubut tafsir. Di kitab tafsir disebutkan bahwa ibunya Maryam itu bernama Hannah bin Fakut. Antum bisa lihat di situ Fisofah Salisa di foto yang ketiga, Sumiyat surah Ali Imran li iradi kisah usroti Imran. Jadi disebut dengan surah Ali Imran karena di dalam surah ini terdapat kisah keluarga Imran, walidun Maryam, ayahnya Maryam, Ummi Isa fiha, ibunya Nabi Isa alaihissalam, wa iddat Maryam alati
nadratuha ummuha lil ibadah, dan persiapan ibunya Maryam ketika mengandung Maryam, kemudian menadarkan bahwa anak yang dikandungnya ini hanya khusus untuk beribadah kepada Allah. Itu ada di surah Al-Imran. Wa tashirullahur rizqa, dan Allah menundukkan rizki. Jadi siapakah pemilik rizki? Allah ya. Jadi kalau kita mau banyak rizki, berarti kita harus mendekatkan diri kepada Allah, sang pemilik rizki. Itu bisa kita ambil hikmahnya dari kisah Maryam. Nah, kisah-kisah di dalam Al-Quran, sebagaimana pernah saya sebutkan bahwa semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan kisah fiktif, ya kan? Kisahnya itu kisah yang benar-benar terjadi. Sebagaimana kisah Maryam, kisah Nabi Isa. Jadi di surah Al-Imran ini nanti ada kisah Maryam, kisah ibunya ketika mengandung Maryam, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Zakaria. Terus siapa lagi? Antum yang sudah hafal? Ada lagi? Ya, banyak nanti. Allah menundukkan rizki tersebut kepada Maryam fil mihrab wastofa iha, dan memilih Maryam wa tafdiluha ala nisa'il alami zamaniha. Siapa yang tahu nama lain dari surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran? Disebut apa? Disebut sebagai Az-Zahrawaini. Ya, bagaimana hadisnya? Ya, an Abi Amamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarata wa surata Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawafa tuhajani an ashabihima. Iqra'u suratal Baqarah fa in akhadhaha barakatan wa tarakaha hasyratan wa la yastati'uha al-batalatu. Nah, sahih. Tepuk tangan dulu buat temannya. Jadi dua surah Al-Baqarah sama surah Ali Imran ini disebut Zahrawaini ya. Zahrawaini itu artinya dua surah yang bersinar. Jadi nanti pada hari kiamat dua surah ini akan menyinari kita, akan menaungi kita, sebagaimana disebutkan seperti dua kumpulan awan yang menaungi kita dari sinar yang pekat pada hari kiamat, atau seperti dua kumpulan burung yang menaungi kita dari teriknya matahari pada hari kiamat. Masih ingat doa di akhir surah Al-Baqarah yang kita sebut dengan kanzun minal arsh au kanzan, tusammiya ad-du'a kanzan minal arsy, yaitu gudang atau harta karun Allah di bawah singgasananya. Masih ingat? Ya, ayo kita baca bersama-sama sebagai penutup muhadarah hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya Rob. Amin ya Robbal Alamin. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir di akhir surah Al-Baqarah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Semoga di hari Jumat sore hari yang penuh berkah ini, di mana doa dan waktu yang mustajabah, Allah kabulkan doa-doa kita dan Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita baik di dunia dan di akhirat nanti. Syukron ala ihtimamikum nahtati muhadaratina bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.